Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan konsep peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat adalah kontribusi, sumbangan, dan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada masa sekarang tentunya Anda juga setuju bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pendidikan melibatkan peran serta masyarakat. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan lebih baik di masa yang akan datang, mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat. Tentu hal inilah yang melahirkan kesadaran peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya hanya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, barang dan jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak merasa berkeharusan untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan pada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan atau stakeholder. Selanjutnya, pengertian peran serta menurut para ahli. Yang pertama, Resbin Elsit mengemukakan bahwa peran serta adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu program atau kegiatan tertentu, sehingga bermakna dalam pencapaian tujuan. Menurutnya, wujud dari peran serta yang diberikan dapat berupa pemikiran, tindakan, sumbangan dana, atau barang yang berguna bagi program ataupun pencapaian tujuan. Ia juga di sini mengemukakan bahwa pengertian masyarakat sebagai sekelompok orang yang hidup dalam daerah khusus. Adapun penjelasan peran serta menurut Yusuf Hadi Miarso, ia menggunakan istilah partisipasi untuk mengatakan peran serta. Partisipasi menurutnya merupakan hal turut serta dalam suatu kegiatan. Menurut Yusuf Hadi Miarso, pengertian masyarakat menurutnya adalah kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar, yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Nah, berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh menurut para ahli tadi tentang terkait peran serta masyarakat, berarti dapat kita simpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bidang pendidikan dengan tujuan memajukan pendidikan dengan cara tertentu. Kelompok orang yang dimaksud adalah dapat berupa masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah, masyarakat luas yang tergabung dalam dewan pendidikan, dunia usaha seperti badan-badan usaha yang dapat berpartisipasi dalam program manajemen berbasis sekolah, penyelenggaraan pendidikan non-pemerintah, dan sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah peran serta masyarakat itu dan bagaimana keterkaitannya dengan manajemen berbasis sekolah? Pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah, sekolah ataupun guru, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam mendidik moralitas atau agama, menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya. Segenap lapisan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Akan tetapi, mereka juga mempunyai kewajiban untuk berkontribusi terhadap pendidikan, baik yang berupa dana maupun daya, pikiran, tenaga, atau sumbangan lainnya. Masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung,
area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar, dan lain-lain. Assalamualaikum, saya Laude Muhammad Ilham. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen peran serta masyarakat pada slide kelima. Yang termasuk komponen-komponen peran serta masyarakat ialah yang pertama orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga sosial budaya. Komponen yang pertama yaitu orang tua. Orang tua adalah salah satu mitra sekolah yang dapat berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Melalui orang tua, kegiatan belajar anak di rumah dapat dipantau. Bahkan, orang tua dapat menjadi bagian dari paguyuban para orang tua siswa yang dapat memberi masukan dan dukungan dalam merencanakan pengembangan sekolah. Keterlibatan orang tua selain sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan pendidikan anak, juga sebagai bentuk partisipasi mereka dalam sistem manajemen sekolah. Orang tua dapat terlibat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kemajuan dan perkembangan sekolah dalam mewujudkan akuntabilitas sekolah. Orang tua dapat berperan serta dalam menyediakan dana, prasarana, dan sarana sekolah sebagai upaya realisasi program-program sekolah yang telah disusun bersama. Orang tua yang memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan khusus dapat berperan serta dalam membantu sekolah seperti pada bidang proses pembelajaran, pengelolaan persekolahan, dan pengelolaan keuangan sekolah. Selanjutnya, dunia usaha dan dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri merupakan salah satu stakeholders pendidikan yang dapat menopang terjadinya pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran serta dunia usaha dan industri dalam manajemen berbasis sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi penggalangan dana, pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah, penciptaan relasi eksternal yang dapat memberikan akses yang lebih luas dalam membangun hubungan sekolah dengan masyarakat, serta membantu pengembangan SDM pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan teknik-teknik pengembangan mutu. Pemahaman tentang mutu dari dunia bisnis diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ke-6 tentang mengapa peran serta komponen masyarakat dalam pendidikan berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penilaian. Peran serta dalam mengambil keputusan misalnya ketika sekolah mengundang rapat bersama komite sekolah untuk membahas perkembangan sekolah. Masyarakat yang dalam hal ini orang tua, anggota komite sekolah, atau wakil dari dunia bisnis dan industri secara bersama-sama memberikan sumbang saran dan berakhir dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan yang telah disepakati, maka keputusan tersebut tentunya akan dilaksanakan dalam menunjang pencapaian mutu pendidikan. Dengan demikian, masyarakat yang mendukung program sekolah hasil kesepakatan telah berperan serta dalam pelaksanaan. Demikian pula dalam perjalanan program, tentunya perlu kontrol dan upaya-upaya untuk memperbaiki. Hal itu merupakan contoh peran serta masyarakat dalam mengevaluasi. Selanjutnya pada slide ke-7 tentang peran serta masyarakat. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan.
Oleh karena itu, sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Untuk itu, bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntunan masyarakat di mana kegiatan pendidikan berlangsung. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu peran serta masyarakat. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat yang dirinci dari tingkatan partisipasi terendah ke tingkatan partisipasi yang tertinggi. Di antaranya yang pertama, peran serta dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada peran serta masyarakat, PSMI jenis ini, masyarakat hanya berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Yang ketiga, peran secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah, komite sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Yang keempat, peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Yang kelima, peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksanaan kegiatan. Misalnya, sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. Yang ketujuh, peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Selanjutnya, jika membahas tentang peranan masyarakat, maka akan timbul pertanyaan, mengapa masyarakat harus terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah? Nah, alasannya salah satu di antaranya ialah adanya keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Pendidikan yang baik tentunya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Simpati masyarakat terhadap sekolah perlu dibangun agar masyarakat juga memberikan kontribusinya secara aktif dan optimal. Melalui keterlibatan masyarakat, maka kegiatan operasional, kinerja, dan produktivitas sekolah diharapkan dapat terbantu. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Masyarakat dapat menyumbangkan gagasan, membantu tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan. Melihat pentingnya peranan masyarakat dalam upaya pendidikan mutu pendidikan, maka pihak sekolah perlu memberdayakan masyarakat secara optimal. Nah, selanjutnya, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, banyak cara untuk memberdayakan masyarakat. Misalnya dengan cara melibatkan orang tua dalam mengurus komite sekolah serta tokoh masyarakat untuk membahas perencanaan kegiatan program-program sekolah, membangun prinsip saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat, memanfaatkan tenaga-tenaga terdidik, terampil dan berkecakapan di lingkungan sekolah untuk membantu mengembangkan dan melaksanakan program sekolah, serta menyertakan
wakil instansi dan organisasi komite sekolah dalam kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler atau dalam acara tahunan sekolah. Dari awal sampai akhir, maka kita dapat menyimpulkan bahwa peranan masyarakat sangatlah besar terhadap pendidikan. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga dan di lingkungan sekolah akan berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya lainnya. Intinya, seluruh stakeholder, seluruh pihak harus dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif dengan memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.